Hari ini Sally mau cerita mengenai Culaka Sethi, ini mengenai bagaimana dari orang yang ekonominya sedang sulit ya, katakanlah sedang miskin gitu, bisa menjadi kaya raya dengan waktu 4 bulan. Jadi dikatakan bahwa Sang Buddha pada saat itu adalah masih bodhisatta. Beliau adalah seorang bendaharawan ya, bendaharawan yang selain pintar dan bijaksana, beliau itu juga mampu mengenali kondisi dari katakanlah perbintangan gitu ya, bisa bisa meramal. Satu hari di perjalanan beliau melihat ada bangkai tikus. Beliau mengucapkan kata-kata begini, barang siapa yang mengambil tikus ini, dia bisa menjadi kaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, kebetulan saat itu terkondisi ada anak muda yang sedang ekonominya nggak bagus. Dan dia mendengar kata-kata bendaharawan ini, dia percaya. Selain percaya ya, dia juga memang punya kemampuan ya, kita lihat. Dia akhirnya, dia ambil bangkai tikus tadi, ya, dia pergi ke satu kedai ya, kedai kecil, kedai makanan kecil. Di kedai itu, pemilik kedai itu punya kucing. Nah, akhirnya dia jual bangkai tikus itu ke pedagang kedai tadi untuk makanan kucing. Akhirnya dia dapat sedikit uang. Nah, dengan sedikit uang ini dia beli gula, dia bikin minuman ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah dia pun pintar gitu, memanfaatkan kondisi ya, dia bisa jual tikusnya ke orang yang memang membutuhkan untuk kasih makan kucing, dan dia pun memanfaatkan uangnya itu untuk berusaha lagi. Dia beli gula ya, dan dia bikin minuman. Nah, kemudian dia bertemu sama para gadis-gadis pemetik bunga. Nah, gadis-gadis pemetik bunga ini kan capek habis metik bunga gitu, akhirnya dia kasih mereka minum. Sebagai barternya, ganti ruginya, atau rasa terima kasih dari para gadis pemetik bunga tersebut, mereka kasihkan sebagian bunga mereka ke pemuda ini. Pemuda itu akhirnya juga bisa menjual bunga ini dan berhasil beli sirup lebih banyak lagi, gitu kan ya. Kemudian dikumpulkan lebih banyak lagi. Jadi selama beberapa hari, akhirnya dia melakukan itu, akhirnya bunganya pun makin banyak, ya. Kemudian saat itu juga lagi ada musim hujan, badai. Jadi ada tukang kebun itu kesulitan untuk membersihkan kebun-kebun, karena kan kalau hujan badai, banyak ranting, banyak daun yang jatuh ya, berserakan, jadi tamannya kotor, nggak cantik lagi ya. Akhirnya dia bantu tukang kebun itu untuk kumpul-kumpulin ranting-rantingnya. Nah, setelah ranting-rantingnya terkumpul ya kan, dia jemur rantingnya, kemudian rantingnya kering. Kebenaran saat itu ada tukang tembikar, tukang kendi yang sedang membutuhkan kayu bakar ya, karena kan kalau kendi-kendi kan biasanya dibakar dengan kayu-kayu bakar. Nah, akhirnya dia jual ranting-ranting itu kepada tukang kendi ini. Dia juga dapat uang lebih banyak lagi, dan selain itu dia juga dapat kendi-kendinya ya. Dengan kendi-kendi ini dia bisa bikin air sirup tadi, air minuman itu lebih banyak karena kendi-kendinya sekarang dia sudah punya banyak. Dia itu juga melakukan persahabatan dengan para pedagang lain ya di daratan ya, karena kan sekarang dia sudah aktif jualannya, tadi dimulai dari jualan bunga segala macam. Nah, itu dia sudah mulai aktif kenal dengan para pedagang di daratan sana. Kemudian dia dapat info kalau bahwa ada setelah dia dapat tembikar itu dan dia jual, setelah dia dapatkan kendi dan uang dari pedagang tembikar tadi ya, akhirnya dia bawa minuman yang lebih banyak dengan kendi-kendi yang baru yang dia dapatkan itu ke pemotong rumput. Saat itu pemotong rumputnya banyak gitu. Nah, dia juga kasihkan minum ke pemotong rumput. Pemotong rumput itu tanya, kita bisa balas budi apa ke kamu nih, katanya. Oh iya, nanti ya kalau saya butuhkan nanti saya hubungin kalian lagi gitu. Jadi saat itu dia nggak langsung ambil rumputnya, karena dia bantuin potong rumput kan, tukang rumput itu memang sudah jualan, sudah ada yang pesan gitu ya. Nah, dia tidak ambil saat itu rumput-rumputnya. Nah, kemudian dia pergi ke pasar untuk beli lagi gula ya, karena kan dia masih ada sisa yang bisa dia putar lagi untuk usahanya gitu. Nah, di pasar itu dia dengar bahwa ada pedagang yang membawa 500 ekor kuda. Akhirnya dia tahu kan kuda pasti butuh rumput.
Nah, dia hubungin lagi loh tukang rumput itu, saya mau rumput kamu, tapi tolong ya hari itu kamu jangan jual ke siapa-siapa, saya mau jualan." Tukang rumputnya, "Ya udahlah nggak apa-apa, cuman 1 hari kan," kasih dia. Nah, dia akhirnya jual rumput-rumput itu ke pedagang kuda itu. Nah, dari penjualan rumput itu dia juga dapat uang lagi kan. Nah, kemudian, dia setelah itu juga selain bersahabat dengan para pedagang di daratan, dia juga melakukan hubungan dagang dengan orang-orang di lautan. Nah, saat itu dia dengar bahwa di dermaga itu ada kapal datang, ya kapal datang dengan bawa-bawa barang banyak. Nah, dia juga pinter, dia kan udah kenalan tuh sama pedagang kuda. Dia bilang, dia sewa loh kudanya dari pedagang kuda itu. Dia bikin kereta kuda buat bantu ngangkat barang-barang dari dermaga ke tempat penyimpanan gitu ya. Jadi dia sewakan loh kereta kudanya di sana. Nah, dengan penyewaan kereta kuda seperti itu, dia pun akhirnya dapat uang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Singkat cerita, karena dia pintar ya, jadi bukan hanya mengandalkan ramalan dari bendaharawan tadi, tapi dia juga mengandalkan kepintaran dia, kemampuan dia, usaha dia. Tidak hanya ada hasil dia pakai foya-foya ya, tapi hasilnya dia terus tingkatkan untuk bisnis dia. Singkat cerita akhirnya dia bisa kenalan sama orang dermaga dan akhirnya bisa pertama kredit dulu kapal kapal laut ya, kapal laut dia kredit. Kemudian dia bisa mengembangkan usaha-usahanya sampai akhirnya dia punya kapal laut sendiri ya. Kita bayangkan hanya dalam waktu 4 bulan. Bermodalkan 1 ekor bangkai tikus hingga akhirnya punya kapal. Ya, punya kapal kan bukan orang yang ece-ece ya, termasuk orang yang berada ya. Pada saat ini pun begitu ya, kalau orang yang punya kapal laut pasti sudah cukup berada orangnya ya. Nah, tidak hanya mengandalkan dari ramalan, tapi juga menggunakan kepintaran dan juga menggunakan daya usaha untuk berusaha, akhirnya kita bisa. Nah, si Ale menyampaikan hal ini itu sebenarnya supaya memang bagi umat-umat ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa sejak COVID ekonomi kita itu terus menurun ya. Tapi jangan takut ya, dengan modal sedikit kita harus bangkit. Kita harus bangkit, mempunyai harapan ya, bahwa kita masih punya timbunan karma baik di masa lampau yang akhirnya hasilnya kita bisa petik saat ini. Tapi pemetikan dari hasil karma baik di masa lampau itu bukan hanya mengandalkan dari karma baik di masa lampau saja, tapi kita harus melakukan karma baik di saat ini. Dengan terus berusaha, ya, meningkatkan apa yang terbaik di dalam diri kita. Semangat, nggak putus asa. Ya, biar bagaimanapun juga jangan lupa berdana. Ya, kayak tadi, dia itu ke tukang rumput itu dia ibaratnya dana dulu loh, ya kan, kasih mereka minum, ya kan. Setelah ditanya balas budinya apapun, dia bilang, "Ya sudah, tunggu saja nanti pada saatnya saya baru minta tolong bantuan kalian." Gitu. Ya, dia nggak serta-merta saya kasih kamu minum, kamu harus kasih saya hasil, nggak seperti itu. Nah, selain itu juga kualitas yang dimiliki oleh si pemuda ini adalah sangat baik. Dia tahu berterima kasih. Ya, tadi dia dapat info bangkai tikus itu dari bendaharawan tadi kan. Nah, dia setelah menjadi orang kaya dalam waktu 4 bulan, dia ingat jasa. Dia bawa uang yang cukup banyak juga untuk diserahkan kepada bendaharawan sebagai rasa terima kasih. Bendaharawan tanya, "Kamu siapa? Kenapa kau datang kasih saya banyak uang seperti ini?" Dia ceritakan seperti itu. Bendaharawannya pikir, orang seperti ini sangat jarang ditemukan. Ya, pertama dia tidak malu sebagai orang miskin hanya memungut bangkai tikus. Dia mulai dari kecil. Ya, dia gigih berusaha. Ya, bawa minuman berat-berat itu nggak mudah, tapi dia gigih berusaha. Dia mau membuka diri, mempunyai hubungan relasi dengan banyak orang. Dengan pedagang-pedagang di daratan, juga dengan pedagang-pedagang di lautan. Nggak malu dengan juga hanya berteman dengan pemetik bunga, ya. Awalnya dia kan dengan pemetik bunga, dia kenalan, ya. Nggak apa-apa, semua dia bisa lakukan. Dan setelah berusaha, dia tahu balas budi berterima kasih kepada si bendaharawan Culaseti ini. Nah, akhirnya bendaharawan pun akhirnya memikirkan untuk menikahkan anaknya kepada pemuda ini, ya, karena biar bagaimanapun seorang ayah akan percaya, akan mempercayakan anaknya
kepada pemuda seperti ini. Pemuda yang rajin ya, tahu berterima kasih ya. Semoga ya kita semua bisa bangkit dari ekonomi yang kurang baik ini ya, dengan harapan kita semua tetap bisa mengembangkan ekonomi dengan baik. Selain itu juga tetap mengembangkan kualitas batin kita menjadi lebih baik dari hari ke hari ya. Jangan hanya berhenti dari berdana, tapi juga harus melakukan menjalankan moralitas dan juga bermeditasi.